Oke, selamat pagi kalian. Senang sekali hari ini Ibu jumpa lagi dengan kalian di pelajaran gimana? Sesuatu yang menyenangkan, menantang. Kebenarannya seru? Oke, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Kita mohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberkati dan selalu dibimbing agar pelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar. Oke? Oke, hari ini siapa yang akan memimpin doa? Oh, bagus ya, banyak yang mau ya. Yang angkat tangan duluan aja, oke? Oke, Cheryl, tolong pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu, berkat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran kami. Tolong bimbinglah kami, semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru kami dapat kami pahami dengan baik, dan semoga pelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Santo Petrus, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih untuk Cheryl. Nanti yang berikutnya kita gantian ya, bagus ya. Jadi semuanya mempunyai jiwa untuk memimpin, semuanya berani tampil ke depan untuk memimpin doa ya. Bagus sekali, Ibu senang sekali dengan kelas ini, kelas yang begitu aktif, senyum-senyum ya, masuk semuanya dengan perasaan yang senang. Jadi membuat itu sebagai sebuah motivasi bagi Ibu juga untuk menciptakan pembelajaran yang kita semua senang ya. Setuju? Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Senang ya semuanya ya, kabarnya baik. Ada yang tidak masuk? Itu Kevin ya? Siapa yang tidak masuk? Kevin Renaldo. Kenapa dia tidak masuk? Ada acara. Oh, jadi hari ini Kevin tidak masuk karena ada acara keluarga. Oke, nah nanti tolong sampaikan pembelajaran kita hari ini ya kepada Kevin. Jadi kita sharing bersama. Jadi kalau ada teman tidak masuk, kita tidak boleh dipelit. Betul, kita tidak boleh pelit, tapi kita membagikan apa yang kita hari ini pelajari. Kalau bahan-bahan mungkin di LMS Google Classroom kita sudah ada ya. Sudah baca semalam? Oke, nah nanti kalau Kevin tanya, tolong dibagi ya. Karena seperti pepatah mengatakan, air sumur ya yang kita bagikan, airnya itu tidak pernah habis dan airnya selalu jernih. Tetapi jika air sumur itu kita tidak mau bagikan ke tetangga-tetangga, air sumur itu akan busuk. Ya, nah seperti pengetahuan kita, ketika kita berbagi, maka ilmu kita akan semakin bertambah ya, oke? Nah sekarang apa semboyan sekolah kita? Nah, jadi sebelum itu, ini sudah hafal semua, tetap bersemangat. Jadi kita mau tepuk apa hari ini? Mau tepuk Gojek, tepuk Halilintar, atau mau tepuk semangat? Semangat. Wah, luar biasa, Ibu bangga sekali ya. Kita tepuk semangat, oke? Oke, kita ambil sikap berdiri. Gimana cara tepuk semangatnya? Oke, 1, 2, 3. Ulangi. Oke, 1, Adeta pimpin silakan tepuk semangat. Semangat lagi. Semangat. Ha. Petrusian? Tetap bersemangat. Petrusian? Tetap bersemangat. Betul ya. Jadi Petrusian tetap bersemangat. Petrusian pelajar Pancasila. Saking bersemangatnya, jadi selalu Petrusian tetap bersemangat. Oke, itu sudah menjiwai kita, semboyan sekolah kita. Jadi kita selalu bersemangat ya. Ibu bangga ya, semuanya sangat semangat
untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Oke. Nah, sebelumnya kita akan melihat sebuah video motivasi karena dalam hidup kita perlu adanya sebuah motivasi, betul ya? Kita pengen saksikan video motivasi? Nah, yang ini boleh di-scan ya, boleh di-scan dan Ibu juga akan tampilkan. Karena Gosen selalu mengantarkan bunga kami dengan aman hingga ke tangan konsumen. Halo sahabat bahagia. Studio berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke, bagaimana video motivasinya? Memotivasi kita? Ya, jadi kita hidup harus gimana? Harus baik hati, harus berkualitas. Tadi botol-botolnya macam-macam kan? Kita ingin menjadi yang paling baik atau ingin diisi air comberan? Paling baik. Oke, terima kasih ya. Nah, berikutnya sebelum kita mulai juga, Ibu ingin tanya, ingin buat dulu kita kesepakatan kita kelas kita apa? Hah? Boleh ya kesempatan kita apa?
Oh, silakan. Masuk kelas dengan tepat waktu. Masuk kelas dengan tepat waktu. Oke, ada lagi? Setuju masuk kelas dengan tepat waktu? Tadi ada yang terlambat tidak? Tidak ada ya, berarti sudah sepakat. Oke, bagus. Ada lagi? Ada? Oke. Menghargai guru dan teman yang berbicara. Menghargai guru dan teman yang berbicara. Ya, jika ibu berbicara, maka yang lain mendengarkan. Jika ingin ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Bagus, setuju? Sepakat? Sepakat. Oke, ada lagi? Oh, kita. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Oke, ya, aktif dalam pembelajaran ya. Ada lagi? Oke. Minta izin jika mau ke toilet. Benar, ini penting ya. Jadi minta izin ketika akan ke toilet ya, atau ada kegiatan apa penting harus terpaksa harus izin, harus keluar izin dulu ya. Jadi biar tidak mengganggu juga teman-temannya. Terima kasih. Itu kesepakatan yang akan kita laksanakan. Oke? Oke ya. Berikutnya pembelajaran yang lalu yang kita sudah belajar tentang apa? Pembelajaran lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, serius silakan. Tentang pentingnya informatika. Oh iya, pembelajaran lalu kita belajar tentang pentingnya informatika. Nah, hari ini tadi ada lihat nggak di cover kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Wah, sebuah kata yang cukup berat ya rasanya ya. Tapi kita tidak perlu khawatir ya. Berpikir secara komputasional. Nah, sebenarnya sekarang kita coba dulu ya. Coba pisahkan dulu ya. Apa arti berpikir? Boleh dirangkai dengan kata-kata sendiri ya, boleh tidak perlu ini mau googling juga boleh sih, tapi coba pakai kata-kata sendiri. Selama ini kita tuh berpikir itu apa? Coba dulu. Menggunakan akal budi kita untuk memikirkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Menggunakan akal budi kita untuk melakukan sesuatu dan untuk Memikirkan. ya, oke. Memikirkan dan melakukan. Oke. Nanti yang jawab boleh berdiri ya. Oke, ya Venta silakan berdiri. Berpikir itu keadaan saat otak kita ingin mengolah suatu informasi. Wah, luar biasa ya. Ketika otak kita ingin mengolah suatu informasi. Jadi ada informasi, lalu diolah, itu namanya berpikir ya. Oke, kata-katanya bagus. Ada lagi? Ada lagi? Oke ya. Nah, benar ya, itu kata-kata yang kalian create sendiri, bagus ya. Jadi, berikutnya, dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Silakan, Sarah. Kalau berpikir itu masih di dalam otak, sedangkan bertindak itu melakukan apa yang ada di pikiran. Ketika berpikir itu sesuatu masih di otak. Oke, lalu kalau sudah kalau bertindak itu Melakukan yang ada di pikiran. melakukan yang ada di pikiran. Oke, ada pendapat yang lain lagi? Bagus, terima kasih ya. Ada pendapat yang lain lagi? Oke, Richard silakan. Berpikir itu kita masih memikirkan dalam otak, belum melakukannya. Sedangkan kalau bertindak itu kita sudah melakukan suatu kegiatan fisik. Apa yang dilakukan? Sudah melakukan kegiatan fisik. fisik. Oke ya. Jadi sudah melakukan kegiatan fisik ya. Oke, benar ya. Apa yang teman-teman kita katakan itu benar. Jadi Ibu senang, Ibu bangga kalian bisa menggunakan kata-kata sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Lalu dalam contoh kegiatan sehari-hari berpikir itu seperti apa? Felix Vincentius? Contohnya seperti kita berpikir kita habis ini mau makan apa, Bu? Wah, yang ada di pikiran Felix makan ya. Yang lain mau makan nggak? Ya benar. Contohnya ketika kita memikirkan habis ini mau makan apa gitu, Pak. Itu pakai pikiran juga ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih ya Felix ya. Ada lagi? Oke, Deta. Misalnya berpikir kita mau rencana liburan kemana. Mau rencana liburan kemana? Oke, karena sekarang udah mau masuk liburan, jadi memikirkan ya, nanti mau ke liburan kemana. Lalu kalau liburan itu tidak kita pikirkan bisa nggak? Tiba-tiba lalu kita pakai pintu kemana saja langsung, lalu kita sampai ke suatu tempat bisa? Segala sesuatu harus dipikirkan dan direncanakan ya. Nah, oleh sebab itu maka hari ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya adalah, boleh bantu Ibu bacakan? Melalui kegiatan
Pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara tepat dan efisien persoalan komputasi. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu merelasikan penerapan konsep berpikir komputasional yang terdapat pada setiap soal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Ya, ini tujuan yang akan kita capai hari ini. Jadi hari ini kita akan pembelajaran kita akan memberikan, Ibu akan memberikan masalah-masalah yang akan diselesaikan. Nah, masalah-masalah itu mau selesaikan sendiri atau mau sama-sama? Sama-sama. Jadi kita akan ada kolaborasi. Ya, karena dengan kolaborasi maka kita akan semakin solusi yang kita lakukan, masalah kita lebih cepat dipecahkan, ya kan? Seperti ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, betul ya. Nah, jadi ini nanti juga melalui diskusi, jadi diskusi dalam kelompok ya. Nanti pembelajaran kita hari ini akan seperti itu ya. Jadi ada diskusi, kita kolaborasi, nanti dalam kelompok kita akan mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu mampu menerapkan berpikir komputasional ya, dan juga mampu merelasikan penerapan konsep berpikir komputasional yang terdapat pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelumnya kita pretest dulu, mungkin boleh diakses. Sebentar, Ibu sharekan linknya. Untuk kegiatan pretest ini tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut karena kita selalu melakukannya. Jadi ini nanti silakan dikerjakan. Nah, nanti ini digunakan Ibu untuk merencanakan pembelajaran ini, untuk mengelola pembelajaran harus seperti apa. Jadi dari hasil pretest Ibu tahu ya. Oke? Oke, silakan di-scan QR code-nya. Bisa masuk? Bisa masuk ya, kita mulai. Yang join baru 2, Dara, Antonio Valencia sudah join? Oke, oke. Ya, Felix Vincentius, Cheryl, Dara. Oke ya, kita mulai ya.
kasih semuanya sudah selesai. Nah, ini 3 yang tertinggi ya. Jadi Antonio Valencia, lalu yang kedua Richard, dan yang ketiga Dara. Nah, ini tidak apa-apa, nanti kita selesai pembelajaran, nanti kita lihat lagi ya, apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Ini digunakan sebagai tes kemampuan awal, jadi Ibu bisa nanti dalam pembagian kelompok dan sebagainya, Ibu bisa petakan ya. Oke? Nah, kita sekarang lanjutkan lagi. Nah, kegiatan kita selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan literasi, ya. Kita coba diakses medianya, boleh pakai komputer, boleh pakai handphone, ya. Ini masuk ke literasi yuk, boleh scan. Ini adalah Petrusian Lib, ya, Petrusian Library kita. Jadi di situ ada banyak media-media, ada contoh-contoh soal, ya, ada video dan sebagainya. Nah, ini untuk memperdalam pemahamannya tentang berpikir komputasional, maka anak-anak bisa mengakses di situ, ya. Bisa dicoba diakses ke situ. Ini kode untuk Petrusian Library kita adalah ATT-RNL6T ya. Bisa masuk ya, login sebagai student. Nah, pilih aja pakai akun sekolah aja. Benar, sign in with Google. Sign in with Google ya. Oke. Kalau benar, maka tampilannya akan seperti ini. Benar? Tampilannya akan seperti ini, ya. Jadi nanti di sini akan ada banyak media-media, ya. Akan ada banyak media-media. Ada tentang ada file PDF, kalian suka baca, ada videonya, ya, yang suka menonton video. Lalu di sini ada bahan ajarnya juga. Lalu ada kuisis juga, yang suka tadi bermain kuis. Sepertinya seru sekali tadi ya. Nah, dan juga ada di sini ada LKPD juga. Jadi di sini ada berbagai bahan-bahan pembelajaran ya. Kalau yang bisa berhasil akses berarti benar masuk ke situ ya. Ada pertanyaannya? Oke. Nah, udah masuk ke sini ya. Tadi kita sudah tahu apa artinya berpikir, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat berpikir komputasional. Coba 15 detik Ibu kasih lihat. Ini ada tentang dekomposisi. Lalu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini pengantar dulu. Nah, coba dilihat. Ada kira-kira gambar bisa menjelaskan tidak? Nah, silakan dipikirkan dulu. Tadi kan sudah tahu proses berpikir ya. Oke. Nah, berpikir komputasional ya, itu artinya apa? Ini adalah sebuah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, lalu kita pahami dan kita kembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Nah, berpikir komputasional ini dapat apa? Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, termasuk juga masalah kompleks. Ya, jadi masalah yang kompleks juga bisa diselesaikan, bukan cuma masalah yang biasa-biasa saja atau masalah sederhana. Nah, di sini ada kata kunci ya, yaitu ada 4 teknik pendekatan atau cornerstone, yaitu ada 4 tadi apa? Dekomposisi, lalu pengenalan pola, lalu abstraksi dan algoritma. Nah, kita kembali lagi coba lihat. Nah, seperti ini kan? Nah, oke. Nah, dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih? Ya, dekomposisi itu teknik yang digunakan untuk termasuk mengembangkan produk. Istilah lainnya itu divide and conquer atau divide et impera. Ya, pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah kecil. Makanya di sini gambarnya coba dilihat. Nah, jadi ngerti nggak gambarnya ini? Ini kan satu buah gambar utuh kan? Lalu kita pecah-pecahkan per bagian penyusunnya, ya kan? Mengerti kira-kira makna dekomposisi? Oke. Nah, ini contohnya. Misalnya ada sebuah kasus. Ketika pernah bermain mobil-mobilan? Baik yang siswa maupun siswi pernah? Pernah ya? Nah, ketika kita bermain mobil-mobilan,
Pernah dengar sampai bunyinya? Pernah terdengar bunyi seperti ini? Krak, 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 pernah? Pernah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lepaskan. Lepaskan itu atau kita biarkan? Kita berusaha memperbaiki atau biarkan saja? Atau lempar beli baru? Oh, berusaha memperbaiki ya. Ya, ini Dara boleh dicontoh. Jadi kalau ada mainan rusak, berusaha diperbaiki, betul ya. Nah, ini ketika bunyi krak-krak kita harus kita bisa pecahkan dengan teknik dekomposisi, kita bisa pecahkan menjadi apa? Kita cari dulu kan penyebabnya kenapa mobil-mobil ini berbunyi. Tadi bunyinya gimana? Krek 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 gitu kan. Nah, kenapa sih kok bunyinya krek 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 gitu? Nah, yang kedua, contohnya gimana lagi? Bagaimana? Bagian mana yang menjadi sumber bunyi? Krek 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 itu bunyi kan? Nah, dari mana sih bunyinya berasal? Kok bisa bunyi krek krek krek? Nah, kita pecahkan lagi ya kan? Lalu cara memeriksa dan menentukan sumber bunyinya, lalu cara melakukan perbaikan. Tadi Felix bilang dilepaskan ya kan? Nah, ternyata siapa tahu dilepaskan itu bisa jadi sembuh ya. Oh ya, mobilnya bisa sembuh ya. Oke. Lalu kalau habis dilepaskan itu udah dibiarkan juga atau kita harus cek dulu solusi tadi yang disarankan sama Felix itu berhasil atau tidak? Perlu kita apakah kita setiap kali melakukan perbaikan pasti langsung berhasil? Belum tentu, bisa berhasil, bisa tidak. Nah, jadi kita juga harus cara memeriksa bahwa perbaikan ini berhasil atau tidak seperti apa. Ya, jadi dengan memecahkan masalah, yaitu namanya dekomposisi ini, maka masalah bisa terpecahkan. Jadi dipecahkan menjadi lebih kecil. Jelas? Jelas ya, oke. Nah, yang berikutnya, pengenalan pola. Ya, dari teknik pengenalan pola, nah coba kita lihat yang gambar pertama ya. Nah, pengenalan pola ini kira-kira gimana? Tanpa membaca bahannya itu, nanti bisa dibaca. Ini pengenalan pola kira-kira gimana ini? Satu merah, dua oranye, benar. Lalu satu merah lagi, lalu Dua orang lagi. itu pola atau bukan? Pola. Jadi ngerti pola? Ngerti ya? Bagus. Nah, jadi nanti kalau di sini pengenalan pola seperti apa? Nah, di sini dari kelihatan ini ada banyak-banyak bola? Kelihatan? Nah, di sini pola apa yang kamu lihat? Persamaan dan perbedaannya apa? Persamaan dari macam-macam bola ini apa? Persamaannya apa? Sama-sama bola. Lalu punya apa? Punya warna yang berbeda? Itu masuk perbedaan? Bentuknya sama atau beda? Ada yang beda ya. Oke, ya. Jadi masalah yang memiliki karakteristik sama, kita menggunakan solusi yang sama. Jadi kalau yang polanya beda, kita pakai beda. Kayak tadi satu merah, dua oranye, satu merah, dua oranye. Oke? Yang ketiga apa? Yang ketiga? Abstraksi ya. Oke, abstraksi itu apa? Abstraksi itu apa? Mau lihat lagi ke gambar pertama? Kayaknya gambar pertama enak. Ini ya. Nah, abstraksi ini apa? Ini dari ada 3 barang ini, ada pisang, ini ada apa ya? Cupcake ya. Cupcake, lalu pisang dan mangkok menjadi sebuah cupcake saja. Artinya apa? Artinya mengabstraksi ini mengambil yang kita butuhkan saja, yang tidak dibutuhkan atau tidak itu kita abaikan, ya kan? Ini mangkok dan pisang yang tidak berhubungan kita abaikan. Nah, itu contohnya abstraksi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nanti diperdalam lagi ya, dibaca literasinya. Nah, ini artinya kita membuang informasi yang tidak penting. Selanjutnya kita dapat berfokus pada informasi yang penting saja, ya. Jadi hanya fokus pada yang penting, yang tidak penting kita abaikan. Mengerti? Jadi kita sudah dapat berapa teknik? 3. Teknik apa? Teknik pertama tadi apa?
Dekomposisi. Lalu teknik kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola. Teknik yang ketiga, Abstraksi. abstraksi. Oke, luar biasa ya. Yang keempat apa? Pernah dengar kata algoritma? Pernah ya. Jadi algoritma ini teknik untuk mengembangkan langkah-langkah. Ya, biasanya kalau algoritma itu lebih seringnya kalian lihatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk flowchart, benar ya, dalam bentuk apa? Flowchart. Flowchart, ya. Ada dua jenis ya, ada dalam bentuk pseudocode dan juga ada dalam bentuk flowchart. Yang kalian sering lihat dalam bentuk flowchart ya. Oke, ya, karena kita memang belum masuk ke dalam pseudocode ya. Pseudocode tuh contohnya kayak gini. Nah, yang ini apa? Flowchart ya. Jadi yang biasanya yang kalian lihat ini ya. Pernah buat? Pernah ya, oke. Lalu, nah ini tombol, ini simbolnya. Kalau mulai itu yang kotak dan ujungnya bulat. Kalau proses itu kotak yang runcing. Lalu keputusan, tahu keputusan? Misalnya kayak tadi, saya mau pergi ke apa? Misalnya bilangan 5 lebih besar dari 10. Jawabannya bisa? Ya atau tidak. Nah, itu keputusan, ya kan? Nah, saya mau pergi menonton konser BTS. Ya atau tidak. Nah, itu namanya keputusan, oke? Lalu ada yang masukkan dan keluaran. Tahu input? Tahu? Output tahu? Tahu, oke. Lalu penghubungnya dan arah aliran. Oke, nah ini contoh tadi ya, ada yang sebut pseudocode. Pseudocode itu kayak gini, tapi kita belum belajar yang kayak gini. Nanti berikut-berikutnya kita akan belajar yang masuk ke gini. Tapi kita akan pakai konsep yang Scratch ya. Nanti kita pakai Scratch itu yang lebih enak pertemuan depan ya. Nah, seperti tadi dari solusi-solusi dari 4 teknik itu kita pasti akan menghasilkan untuk mencari solusi kan. Nah, solusi itu juga harus kita evaluasi ya, harus kita evaluasi apakah algoritma yang kita pakai itu mudah dimengerti. Kalau gambar kita rumit banget, itu kira-kira orang bisa mengerti tidak? Kita juga tidak suka dengan sesuatu yang rumit-rumit kan. Nah, harus efektif ya kan. Nah, dari algoritma itu harus bisa mudah dimengerti orang belum, lalu sudah lengkap belum. Jangan habis itu, oh saya maunya sederhana aja, tapi tidak lengkap. Bisa tidak? Tidak bisa juga, ya kan? Kayak misalnya membuka pintu. Langsung, saya maunya cepat-cepat, saya langsung buka aja, tidak usah masukin kunci. Bisa? Tidak, ya kan? Nah, jadi tetap semua langkah harus lengkap. Lalu apakah efisien? Nah, sudah lengkap, sudah efisien belum? Jangan bilang masukin kunci, buka, lalu cek lagi kuncinya sudah tertancap belum? Nah, itu kan ada langkah-langkah yang kurang efisien. Kalau udah pastikan masuk berarti sudah ya kan. Tidak usah nanti cek berulang-ulang. Nah, itu akan menyebabkan sesuatu yang namanya inefisien ya. Oke, apakah semua memenuhi kriteria desain yang ditentukan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan sesuai yang tadi kita Ibu janjikan di awal bahwa nanti kita akan memecahkan masalah. Pakai apa? Pakai palu. Pakai apa? Bacakan masalahnya. Pakai gergaji? Dihantam? Oh, pakai solusi ya. Oke ya. Jadi nanti ada ini boleh dibentuk kelompoknya 2 sampai 3 orang ya, dibentuk 2 sampai 3 orang. Lalu silakan diakses LKPD-nya di situ, lembar kerja peserta didiknya diakses. Lalu di situ ada langkah-langkahnya. Ada setiap kelompok nanti akan mendapatkan masalah yang berbeda. Ya, nanti setiap kelompok akan mendapatkan masalah yang berbeda. Jadi diselesaikan, dibahas dalam kelompok, didiskusikan. Setelah itu nanti akan kita presentasikan. Ya, Cheryl suka presentasi, Cheryl ya? Oke, ya suka presentasi ya? Suka. Oh, suka. Oke. Bisa berhasil diakses LKPD-nya? Oke, bisa? Bisa ya? Nah, ini peserta didik membahas LKPD ya, membahas LKPD sebagai pengantar penyelesaian masalah. Dan peserta didik bisa berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi tadi kan mintanya diskusi dalam kelompok ya, kita kolaborasi ya. Oke, nah setelah itu hasil diskusinya itu dibuat laporan menggunakan aplikasi Canva. Nah, tapi aplikasi Canva ini boleh macam-macam. Nanti kalau misalnya yang mau bentuk dalam poster boleh, mau bentuk dalam slide boleh, dalam video boleh. Jadi di sini boleh macam-macam bentuknya ya, mau seperti apa. Jadi di kelompok sesuaikan aja pengennya seperti apa. Oke? Setuju? Semua bisa Canva? Atau mau pakai yang lain? Tidak. Suka Canva ya semuanya ya? Ya, karena tampilannya luar biasa juga ya. Oke. Yang tadi berhasil scan masuk tampilannya seperti ini bukan?
Betul ya? Sama ya? Oke, tampilannya seperti ini. Bisa ya? Oke, ya bisa. Seperti ini ya. Oke, di situ ada langkah-langkahnya, diikutin saja. Felix Vincentius bisa buka? Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang ayo silakan duduk dalam kelompok, silakan. Waktunya butuh berapa lama? 20 menit cukup? Oke, cukup ya. Silakan kerja dalam kelompok, boleh dibagi tugasnya. Ini yang dipilih Atul Lima membuat apa? Mie goreng. Membuat mie goreng. Ya. Oke, ini harus tahap-tahapannya di ini dulu ya. Coba pakai apa? Teknik-teknik dulu, dipisahkan dulu. Ya, bisa? Bisa. Oke. Ini tugasnya apa? Kita bagian komposisi dulu ya. Iya. Tahap-tahapannya apa gitu ya. Iya. Terbagi jadi apa aja? Alat, bumbu, bahan, dan prosedur. Oh, kita membagi jadi alat, bumbu, bahan, dan prosedur ya? Ya. Oke, diserahkan di ini ya, dipikirkan, digali alat-alat apa aja yang dibutuhkan, lalu bahan-bahannya apa, bumbu yang pernah masak mie goreng di rumah? Pernah ya, pernah masak mie goreng di rumah ya? Oke, prosedur itu sama juga dengan aturan-aturannya, bisa buat apa ya, apa cara-caranya gimana, ngerti? Ngerti ya, oke. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Nah, ini untuk apa? Ini udah dapat bagian pengenalan pola ya? Udah bagi Iya, tugas? Udah, Bu. Udah bagi tugas ya? Iya. Oke. Ini pengenalan polanya tentang apa? Tentang membuat mie itu, memasak mie goreng. Pernah masak mie goreng di rumah? Pernah, Bu. Nah, di sini polanya apa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya. Nah, coba dilihat lagi polanya ada apa, mana yang setelah tadi dekomposisi udah kerjakan? Sudah, Bu. Oke, sekarang masuk pengenalan pola ya? Mm-mm. Oke, dekomposisi bagian Cherry. Oke. Bisa, Cheryl? Bisa, Bu. Dekomposisi itu dibagi jadi apa saja? Ada alat, bahan, bumbu, dan prosedurnya. Oh, jadi ini dipikirkan dengan lengkap lagi. Pernah masak mie goreng di rumah? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan? Wajan, spatula, kompor, pisau, dan talenan. Oke, ada semua barangnya? Ada. Oh, ada. Oke ya, nanti lanjutkan lagi untuk yang bahan, bumbu, dan prosedur. Prosedur itu aturan dari cara-cara masaknya gimana ya. Mulai dari misalnya apa? Panasin air. Panasin air. Oh, mau rebus itu dulu? Rebus. Mau rebus mie dulu? Iya. Oke. Kalau Richard tugasnya apa? Abstraksi. Oh, bagian abstraksi ya. Jadi memilah-milah mana yang dibutuhkan dan Tidak dibutuhkan. tidak dibutuhkan. Lalu kita ambil yang tidak dibutuhkan ya? Tidak, ambil yang dibutuhkan. Kita saja. ambil yang tidak dibutuhkan? Bukan, ambil yang dibutuhkan saja. Felix manggil ya? Oh, enggak. Ya.
Teta memilih masalah apa, Teta? Algoritma membuat sushi. Membuat sushi ya? Ya. Oke. Sushi itu apa sih? Makanan khas Jepang. Makanan khas Jepang. Iya. Oh, suka makan? Suka. Oh, jadi pernah buat sushi? Oh, pernah. Nah, jadi ini harus mulai dari apa? Yang pertama-tama kita letakkan norinya itu di atas penggulung sushi. Setelah itu marinasi di atas nori dan diratakan, lalu kita kasih isiannya, baru digulung. Oh, jadi terbayang ya? Iya. Terbayang algoritmanya setiap langkah ya? Mm-mm. Boleh dilewati nggak? Nggak usah kasih lauk, boleh nggak? Jadi nggak enak nanti. Jadi nggak enak. Iya. Lalu kalau misalnya lauknya tempe, boleh nggak? Sesuai kreasi. Tapi Oh. kalau dari Jepang sendiri kan itu isinya sayuran sama ikan. Oh, harus ikan, nggak boleh ayam? Boleh, ada sosis juga, kadang pakai crab stick. Oh gitu ya? Iya. Nah, jadi nanti semuanya itu langkah-langkahnya dituliskan ya. Nah, oke. Digali lebih lengkap, lebih ini sampai semuanya ada bagian-bagiannya ya. Oke. Sudah bisa? Bisa? Bisa. Dituliskan di sini. Nah, mulai dari langkah pertama. Kalau tadi yang langkah bulat ini artinya apa? Apa ya? Lupa, Bu. Lupa. Ini namanya input ya. Input, ada input. Nah, inputnya apa? Sebelum kita mulai masak nasi goreng, inputnya apa? Perlu apa? Ya. Nah, coba dikerjakan ya. Ya. Boleh di sini, boleh di sini. Kalau susah lihat dari sampingnya juga boleh. Ya. Jadi nanti kira-kira inputnya apa yang pertama? Meletakkan wajan di atas kompor. Meletakkan wajan. Di rumah ada wajan? Ada. Pernah masak sendiri? Pernah masak sendiri? Pernah. Oke. Apa? Udah selesai? Bisa? Bisa. Memilih masalah apa? Masalah yang dipilih apa? Kelompok Felix Rafael? Yang dipilih tentang cara menyeberang jembatan. Mau menyeberangkan apa? Kelinci, harimau, dan rumput ya. Oke. Bisa dipikirkan caranya? Bisa, Bu. Nah, pisah-pisah dulu ya. Informasi apa yang dibutuhkan, informasi apa yang perlu dibuang, polanya seperti apa, ya. Baru disusun langkah-langkahnya. Oke? Baik, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ini bagiannya apa? Mengerjakan slide. Membuat slide ya? Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke. Bisa? Bisa ya. Nanti tugasnya di-sharingkan ke ini ya. Susana 45, kecil semua aja, @admin
www.smp.belajar.id. Didiskusikan ya, didiskusikan. Tidak apa, kalau misalnya kursinya terlalu jauh, mau didekatkan, saling diskusi ya. Jadi semuanya aktif, semuanya kalau ada pendapat yang ini, ada yang tidak setuju, tidak apa-apa, coba dirundingkan lagi ya. Sekreatif mungkin ya, langkah-langkahnya sesuai tadi syarat-syarat kita, langkah-langkahnya itu harus lengkap ya, efisien, dan solusi yang kalian tawarkan itu yang solusi yang masuk akal ya. Mau beli mobil bekas? Dengerin ini ya, biar lebih cerdas.
supaya kerja kelompoknya lebih seru. Tadi ada yang request lagu, Ibu kasih lagunya ya. Ini kolaborasi langsung ini ya. Oh, langsung kolaborasi bersama ya. Salah satunya itu yang pertama membuat link terlebih dahulu atau tempat untuk kita berkolaborasi, kemudian nanti si pemilik link tersebut membagikan dokumennya minimal Seru nggak bekerja bersama-sama? Seru banget. Oke ya. Jadi ini langkah setiap langkah ini dipastikan semuanya sudah lengkap ya. Pastikan juga jadi masalah-masalahnya sudah diidentifikasi. Ini bagiannya yang dikerjakan bagian apa? Bagiannya tahap mempersiapkan algoritma. Bahan-bahan semua sudah Sudah. tahap keempat ya. Ya, Komposisi, pengenalan pola, abstraksi sudah. sudah. Apa? Oke, sisanya 45. Lagi. Oke. Sudah selesai.
Oke, semuanya sudah selesai? Sudah selesai ya? Laporannya sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah disaringkan? Sudah? Kita akan masuk ke tahap presentasi. Sudah? Sudah disaring? Satu menit lagi ya. Yang belum sharing silakan di-sharing. Sudah sharing? Sudah selesai semua? Tak masuk ya? Sudah kan? Tadi sudah masukin ya? Udah. Sama-sama, tak apa. Sama. Nah, undangannya tertunda nggak bisa masuk. Atau masuk anyone nggak ya? Anyone nggak? Besar anyone nggak? Bagikan. Ini. Oh, yang punya tautan. Oh, dia udah yang punya tautan ya. Nah, salin tautan. Taruh ke
Kelompok yang sudah masuk, kelompok darah. Yang ini benar? Kelompok darah yang ini benar? Benar ya, oke. Lalu yang lainnya lagi. Kelompok yang Felix masih forbidden. Tolong diatur lagi hak aksesnya Felix. Masih seperti ini punya Felix. Lalu satu lagi, dua lagi. Valencia Venta ya? Yang Antonio, ini punya Antonio yang mana? Kelompok. Ah ya ini ya, betul ya. Oke, lalu? Dua lagi belum ya? Yang punya Venta dengan punya Keita sudah? Coba di-sharing lagi. Nah ini yang punya Venta sudah masuk juga. Ini betul punya Venta? Betul? Betul ya? Oke, kurang satu aja berarti. Nah, sambil di-sharing. Yang mau maju duluan siapa? Kelompok yang siap presentasi duluan? Kelompok darah? Oke, karena yang duluan masuk ya. Oke. Silakan maju ke depan. Perkenalkan dulu ya namanya ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Susana selaku guru kami dan teman-teman yang kami kasihi. Pada kesempatan berbahagia ini perkenankan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Antonio Valencia. Saya Cornelia Dara Samudra. Saya Alexandra Kalista Putri. Hari ini kami bertiga akan mempresentasikan algoritma membuat sushi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah makisu dan pisau. Bahannya adalah nori, nasi, isian sushi seperti sayur, salmon, dan lain-lain. Langkah-langkah membuat sushi. Yang pertama adalah letakkan lembaran nori di atas alas bambu atau makisu. Yang kedua, setelah itu letakkan nasi secukupnya di atas nori. Yang ketiga, kemudian sebarkan nasi di atas rumput laut tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cornelia Dara Samudra. Yang keempat, letakkan irisan-irisan sayur dan isian lainnya di atas nasi. Yang kelima, gulung alas bambu menjadi gulungan panjang dan dengan menahan sepertiga bagian bawah ke dalam terlebih dahulu, kemudian menggulungnya ke atas. Setelah itu lepaskan gulungan sushi dari alas bambu tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alexandra. Baik, selanjutnya adalah nomor 7. Potong bagian tengah gulungan, ambil kedua belah bagian dan letakkan sejajar satu sama lain. Nomor 8. Ambil potongan-potongan itu dan ulangi sekali lagi untuk terakhir kalinya. Teknik memotong ini memastikan bahan-bahan yang berada di dalam sushi tidak tumpah atau keluar. Selamat menikmati sushi buatannya. Sebelum itu ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya, silakan menanggapi bagaimana karya teman-teman kita. Silakan tanggapannya. Kreatif. Memotivasi juga dan langkah-langkah yang diberikan juga mudah diikuti sehingga pembuatannya lebih mudah dan mudah dipahami.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga buat Richard. Apakah setelah melihat algoritma ini, Richard di rumah bisa membuat sushi seperti ini? Setelah dari ini, jelas? Ada langkah yang terlewati? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Atau memberikan tanggapan? Atau masukan? Masih kurang langkah apa? Atau masih ada sesuatu? Ada? Tadi bahannya boleh yang lain tidak? Boleh? Kalau tak punya nori boleh enggak? Identik dengan nasi yang dibungkus nori. Jadi kayaknya kalau nggak ada nori nggak bisa jadi sushi. Oh, kalau nggak ada nori kurang satu itu ya. Jadi kurang satu unsur untuk menjadi sushi ya. Kalau sushi ekonomis boleh? Kalau tak punya makisu bisa nggak? Bisa diganti dengan apa? Wrap contohnya, plastik wrap. Oh, plastik wrap ya. Oke, nah ini berarti kalau misalnya ada masalah, tidak ada makisu, berarti masih ada bahan lain ya. Oke, terima kasih. Kita aplaus sekali lagi buat teman-teman kita. Silakan. Berikutnya kelompok kedua. Kelompok kedua tadi kelompok siapa ya? Yang ini atau bukan? Kelompok dua yang mendulukan kedua tampil. Ini kelompok siapa? Ini. Oke. Sekarang kelompok 1 ya. Kelompok P, kelompok 2, kelompok true, kelompok 3 si, kelompok 3 an, kelompok 4 an. Oke, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua yang kami kasihi. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan algoritma untuk membuat story Instagram. Sebelum kami mulai presentasi hari ini, perkenalkan saya Richard Harlivan. Saya Antonio Violeta. Dan saya Cheryl Cynthia Uni. Instagram. Nah, nama Instagram ini tentu saja udah nggak asing dong buat kalian. Aplikasi Instagram ini sudah banyak digunakan oleh banyak orang di zaman sekarang. Instagram ini adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Selanjutnya adalah algoritma. Jadi algoritma ini adalah teknik yang biasa digunakan untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke algoritma membuat story Instagram. Yang pertama adalah tentunya kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi Instagram supaya kita bisa mengakses untuk mengupload story. Setelah itu, kita bisa pilih foto atau video yang ingin kita upload. Yang ketiga, kita bisa menambahkan tag, hashtag, gambar, musik, dan lain-lain ke dalam story kita. Kemudian, klik lambang panah dan pilih kepada siapa saja kita akan membagikan story. Sekian presentasi dari kami dan algoritma membuat story Instagramnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Ada tanggapan? Ada? Tanggapan, masukan? Silakan. Ya, silakan, Dara. Presentasinya sudah bagus. Cuman saya mau tanya, apakah membuat story itu bisa digunakan untuk semua kalangan umur? Maksudnya itu kayak anak SD bisa buat story juga kah?
Oke, terima kasih. Mungkin maksud pertanyaannya, langkah-langkah seperti ini bisa dipahami juga untuk anak SD dalam menggunakan, kalau misalnya anak SD mau upload story, dari algoritma ini berlaku untuk semua orang kah? Atau cuma berlaku untuk anak SMP ke atas atau gimana? Kira-kira seperti itu ya? Ya oke, silakan. Tentu saja mengupload story ini itu udah bisa dilakukan oleh anak SD atau anak yang di bawah umur, karena cara-caranya tentunya sangat gampang dan mudah untuk dipahami sih sebenarnya. Apakah masih ada tambahan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jelas, Cornelia Dara? Jelas ya, jadi langkah-langkah ini kalau klaim dari pembuatnya, langkah-langkah ini sudah disusun dengan mudah. Nanti mungkin kita boleh coba ya, di rumah ada adik lagi? Ada? Kalau ada adik nanti kita coba baca langkah-langkah ini, bisa nggak ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi, aplaus buat yang lainnya. Oke, buat kita semua ya. Oke, kelompok berikutnya lagi. Silakan ke depan. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai algoritma. Sebelumnya pertama-tama algoritma itu apa sih? Nah, algoritma ini merupakan teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk kita dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada. Oke, baik. Jadi kami dari kelompok 4, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya sendiri sebagai koordinator Valencia Venta, kemudian ada Felix Rafael dan ada Evelyn Kalista. Kemudian kami akan memberikan salah satu contoh persoalan. Nah, silakan dibaca. Nah, persoalannya Pak Alphonse akan menyeberang jembatan membawa kelinci, rumput dan macan. Jembatan hanya bisa dilewati Pak Alphonse dan salah satu bawaannya. Jika Pak Alphonse membawa rumput terlebih dahulu, maka kelinci akan dimakan macan. Dan begitu seterusnya jika Pak Alphonse tidak mendampingi. Buatlah algoritma agar Pak Alphonse dapat membawa semua bawaan. Nah, jadi langkah pengerjaan atau langkah penanganan dari soal-soal sebelumnya yaitu yang pertama, Pak Alphonse dapat membawa kelinci terlebih dahulu untuk dibawa ke seberang jembatan, sehingga rumput dan macan yang ditinggalkan akan aman, karena macan sendiri pada umumnya itu tidak akan memakan rumput. Kemudian alasan mengapa tidak macan atau rumput yang dibawa terlebih dahulu adalah jika yang dibawa terlebih dahulu adalah macan, maka rumput yang ditinggalkan kemudian akan dimakan oleh kelinci. Nah, jika yang dibawa terlebih dahulu adalah rumput, maka kemungkinan besar kelinci yang ditinggalkan akan dimakan oleh macan. Nah, langkah kedua, setelah memindahkan kelinci ke seberang, Pak Alphonse kembali lagi untuk membawa rumput ke seberang. Yang langkah ketiga, setelah sampai di seberang, rumput yang dibawa Pak Alphonse disimpan dan agar tidak dimakan oleh kelinci. Pak Alphonse membawa kelinci kembali menuju ke tempat semula. Langkah keempat, setelah sampai semula, Pak Alphonse menyimpan kelinci di tempat semula dan membawa macan untuk dipindahkan ke seberang. Langkah kelima, setelah sampai di seberang, Pak Alphonse menyimpan macan bersama dengan rumput, kemudian kembali ke tempat semula untuk membawa kelinci. Langkah keenam, Pak Alphonse berhasil memindahkan kelinci, rumput, dan macan ke seberang dengan aman tanpa ada yang saling makan. Baik, sekian itu penjelasan kami mengenai algoritma dan beberapa contoh persoalannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin berkomentar? Oke, baik. Mungkin tidak ada. Terima kasih.
Sudah langsung ya. Oke, sudah jelas ya langkah-langkahnya ya. Oke, sekarang kelompok keempat. Segera ya. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Algoritma Membuat Mie Goreng. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya, Keita Gesape Aresare. Saya Felix Ventius. Algoritma. Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Contoh algoritma membuat mie goreng. Pertama, letakkan wajan di atas kompor. Selanjutnya, masukkan air putih 400 ml. Ketiga, nyalakan kompor gas. Keempat, tuang air hingga mendidih. Yang kelima, buka bungkus mie dan masukkan mie ke dalam wajan yang berisi air yang telah mendidih. Yang keenam, setelah 5 menit, matikan kompor. Yang ketujuh, tuang mie ke dalam mangkok. Yang kedelapan, masukkan bumbu. Dan yang terakhir, mie telah siap dihidangkan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah langsung dapat aplaus ya. Berarti jelas ada yang ditanyakan atau ada tanggapan? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita sampai di sini. Pengetahuan kita tentang berpikir komputasional sudah dapat? Sudah bisa menerapkan juga? Sudah bisa merelasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tujuan pembelajaran kita tercapai. Ada kesulitan tadi waktu selama mengerjakan? Tidak ada kesulitan ya. Jadi ada tantangan tidak tantangannya tadi? Tantangannya apa? Supaya lebih kelihatan menarik. Mendesain supaya lebih kelihatan menarik. Tujuan kelihatan menarik supaya mudah Dibaca dan lebih enak dibaca gitu. Oh, biar enak dibaca sehingga algoritma kita juga bisa digunakan oleh orang lain ya. Oke, bagus, sudah sampai pada tahap seperti itu. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Ada berapa teknik? Ada 4, yaitu teknik dekomposisi, lalu pengenalan pola, lalu abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Dan kita semuanya sudah menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari masing-masing yang berbeda-beda. Jadi saling antar kelompok saling belajar ya. Jadi bisa belajar membuat sushi, satunya bisa belajar upload story Instagram, lalu ada yang bisa membuat mie goreng, lalu ada persoalan sehari-hari lagi yang berhubungan dengan yang tadi ada siapa Pak Alphonse yang membawa kelinci, macan ya, dan rumput ya. Nah, itu bagus contohnya. Jadi untuk rencana pembelajaran berikutnya, algoritma tadi kan ada ke flowchart dan satu lagi ke pseudocode kan. Nah, yang pertemuan yang akan datang, kita akan belajar lewat Scratch. Pernah dengar Scratch? Nah, itu program untuk membuat apa? Pasti tahunya membuat game ya. Oke, ya. Semuanya suka main game? Oke, pertemuan yang akan datang kita pelajari nanti materinya yang ada di Petrosian Lib ya, yang tadi kita sudah akses bersama itu, silakan diakses di situ, ada materi Scratch, nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas dan kita kupas bersama, oke? Oke ya. Nah, sekarang sebelum itu kita kerjakan post test, yang akan diakses post testnya. Oke. Sudah, silakan dikerjakan segera aja.
Oke? Oh ya, udah selesai ya? Oke? Bisa? Oke ya? Oh, cepat sekali kerjanya. Tadi sudah pretest, sekarang post-testnya ya? Oke. Bisa ya semuanya ya? Oke. Kelihatan kan benar berapa semuanya di situ? Sekarang berarti sudah tercapai, cuma beda di kecepatan ya. Ada yang cepat banget sehingga dapat power up, ya kan? Nah, oke. Lalu kalau yang salah satu tadi tidak apa-apa, bisa redeem soalnya lagi kan tadi di terakhir kan? Nah, oke. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa akan memimpin doa lagi? Oke. Felix, tolong ya. Mari kita mengambil sikap sempurna, kita berdoa. Bu Guru dan teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena atas berkat-Mu, pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga pelajaran materi pada pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kami pada masa yang akan datang. Amin. Untuk Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Felix dan terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap Petrusian? Oke.